saya dulu pernah simulasi gitu dari tahun 90 awal sampai tahun 2020 kenaikan biaya pendidikan kita itu hampir mencapai 9.000%. Puh. Sedangkan kenaikan upah pekerja di masyarakat itu tidak lebih dari 200 itu kan. Dan liberalisasi sendiri ini kan secara tidak langsung pelepasan tanggung jawab negara kan di layanan pendidikan itu. Karena salah satu dogmanya kan pendidikan, kesehatan itu kan sektor yang tidak mendukung pertumbuhan gitu lah ya. Jadi harus disesuaikan, harus dipotong dan dikurangi gitu, dan swasta bisa mengambil di situ gitu. Apakah mungkin sih Jos pendidikan tinggi di Indonesia itu bisa gratis? Mungkin gitu. Halo semua, selamat datang kembali di Ristaker Podcast. Hari ini saya kedatangan teman saya, teman lama, Yep. Joko Susilo. Ya, selamat siang kawan Obet di tengah hujan bulan sumur. Bisa berjumpa kembali di siang ini. Ya, terima kasih Jos sudah hadir. Buat teman-teman yang mungkin masih cukup asing dengan nama Joko Susilo, beliau merupakan manajer pengetahuan Nalar Institute, Yep. juga seorang penggiat pendidikan, gerakan pendidikan di Gunung Kidul menginspirasi. Dan yang paling terkenal adalah skripsinya, karena skripsinya secara spesifik menulis soal neoliberalisasi pendidikan tinggi. Wah, ini skripsinya banyak dikutip oleh teman-teman gerakan pendidikan tinggi sekarang. Dan hari ini kita mau ngobrol karena ada satu peristiwa penting dalam isu pendidikan tinggi kita sekarang, soal pinjol atau pinjaman online, Jos, yang naik. Dan kemarin teman-teman ITB juga melakukan aksi sepertinya, karena memang awal kasus ini ada di ITB. Jadi kasus pinjaman online untuk biaya pendidikan tinggi. Jadi teman-teman mahasiswa harus bayar UKT mahal. Kalau mereka mereka bisa pinjam secara online, mitra resminya ITB. Dan sayangnya bunganya hampir lebih dari 20%. Kemarin secara personal, karena aku alumni UGM, aku juga ngecek kalau misalnya UKT itu aku simulasikan di situ, aku harus bayar lebih dari 25% bunganya. Dan itu angka yang gede banget untuk pinjaman. Jatuhnya juga mirip jadi kayak pinjaman online pada umumnya gitu. Seperti pinjol secara umum ya. Seperti pinjol. Cuma konteksnya untuk membiayai pendidikan kita. Ini kan sesuatu yang bahaya banget gitu. Nah, sebenarnya gimana sih Jos kamu melihat soal kasus pinjol ini? Apa yang bisa kamu ceritakan? Ya mungkin dalam spesifik pinjol untuk konteks layanan pendidikan ya. Karena kebetulan dulu tadi sudah dikatakan Obed, dulu saya pernah melakukan riset akademik hampir cukup lama, yang mengambil waktu 20 tahunan tentang perubahan relasi pasar negara dan layanan pendidikan tinggi di Indonesia. Termasuk sebenarnya pinjol ini kan case yang kecil dari dampak yang lebih besar itu kan. Nah sebenarnya ketika kasus ini naik di ITB, ini sebenarnya bukan barang baru gitu. Kalau kita melihat tidak hanya ITB, bahkan kurang lebih 148 kampus negeri maupun swasta di Indonesia bermitra dengan Dana Cita ini kan. Dan sorry, berapa jumlahnya? Kurang lebih 148 ya. Ada mitra institusi pendidikan yang kemudian juga berkorelasi dengan skema pinjaman pendidikan ini, atau bahasa kerennya student loan itulah bahasa kerennya. Nah, kalau kita melihat ini sebenarnya kan hanya seperti fenomena gunung es ya, Bung Obed ya. Karena kalau kita merujuk lebih jauh, statement bahwa student loan itu bisa masuk dan didorong itu sudah lama. Seingat saya tahun 2018 Presiden Jokowi punya statement bahwa untuk memperluas akses pendidikan dan kapasitas pembiayaan yang terbatas itu, perbankan didorong itu, dan salah satu imajinasinya adalah mengadopsi skema yang ada di Amerika Serikat gitu. Nah, tetapi memang kita juga harus melihat konteks khusus gitu kan, karena kondisi empirisnya pembiayaan pendidikan tinggi kita semakin naik gitu, dan pemahaman terhadap pinjol di layanan pendidikan atau kredit pinjaman pendidikan ini bagi mahasiswa atau pelajar ini kita perlu mengklasifikasikan gitu, Bung Obed itu. Karena kalaupun misalkan pemerintah Indonesia atau isu yang sekarang hadir itu memaknai pinjol sebagai entitas yang sama, itu tidak begitu relevan dengan ketika student loan ini dulu diinisiasi di Amerika gitu. Nah, kalau misal pun pemerintah mention Amerika, di Amerika sendiri itu kebagi dua sebenarnya student loan itu. Yang pertama adalah federal loan. Nah, federal loan ini dia penjaminnya adalah government, jadi pemerintah gitu, dan tidak
ada subsidi dari pemerintah sehingga relatif bisa ditekan dan orang bisa membayar ketika dia lulus. Nah, ada model kedua namanya private loan. Nah, private loan ini memang dia bunganya tentu lebih besar dan yang mengelola menginisiasi adalah platform pembiayaan atau perbankan dan memang pemerintah lepas tangan gitu. Nah, dua model ini yang sebenarnya di Indonesia itu tidak cukup clear mau atau mengadopsi yang mana gitu. Artinya malah kalau dengan skema yang ada pasca 2018 kita ingat gitu, di 2018 ya banyak teman-teman kampus juga menolak kan tentang ide student loans. Pada saat itu yang pertama kali masuk kan sebenarnya bukan pinjol. Iya, dari perbankan. Tapi perbankan dulu, baru kemudian yang non perbankan ini baru masuk kan akhir-akhir ini gitu. Iya, semenjak Presiden Jokowi mengeluarkan statement itu kemudian BRI kan punya namanya BNI Fleksi. Betul. Terus ada Mandiri punya BRI juga punya namanya BRI Guna gitu kan. Selain Dana Cita, sebenarnya ini beberapa existing perbankan juga sudah melakukan ini gitu. Nah, apa nanti tarik ulur perdebatannya nanti itu bisa diskusi gitu ya. Oke. Tapi menarik tadi soal cerita di Amerika gitu. Jadi aku pengen sedikit banyak mencari tahu apa sebenarnya yang kemudian menjadi berbeda gitu dibanding dengan Indonesia gitu. Di Indonesia kemarin Bu Sri Mulyani juga baru aja merilis kan pernyataan bahwa pihak Kementerian Keuangan kan sedang mengkaji itu kemungkinan penggunaan dana LPDP untuk student loans. Menurutmu gimana Jo soal ide itu? Nah, sebenarnya yang melakukan atau punya skema student loan tidak hanya Amerika gitu. Australia, Selandia Baru, Inggris tuh punya gitu. Nah, yang membedakan selain tadi kombinasi antara private loan sama federal itu ini mungkin mirip yang akan diinisiasi Bu Sri Mulyani. Kita belum tahu kan karena belum ada platform yang resmi gitu kan. Nah, kita bisa mengklasifikasikan itu kalau di Amerika, di Selandia Baru atau di Inggris itu dia punya klasifikasi gitu. Misalkan skema waktu jatuh temponya harus dibayar sekian, bunganya itu fix di depan atau dia mengikuti inflasi gitu. Floating rate gitu floating rate-nya gitu. Dan skema pembayarannya ada yang 3 tahun, 10 tahun, 25 bahkan sampai kita mati atau si bank ini bangkrut itu. Nah, skema ini variatif di banyak negara gitu. Dan misal pun inisiasi oleh Bu Sri Mulyani untuk membentuk ini, kita perlu mempertanyakan atau mendiskusikan lagi gitu karena sebenarnya ada dua kontradiksi ketika student loan ini diterapkan di Indonesia. Yang pertama secara etik tentunya. Universitas kan hampir di semua regulasi pendidikan tinggi di Indonesia harusnya bersifat nirlaba gitu kan. Bahkan kalau kita merujuk ke Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 pasal 76 kalau tidak salah di paragraf F itu dia menyebutkan bahwa kurang lebih summary-nya bahwa pemerintah baik pusat, daerah maupun universitas sebagai penyedia layanan pendidikan itu harus memastikan tidak ada mahasiswa yang tidak bisa kuliah, tidak bisa membayar atau putus dengan jalan karena masalah ekonomi. Nah, pasal selanjutnya dia menyebutkan skema ini itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah memberikan beasiswa prestasi untuk seperti PPA lah kalau kita di kampus ke mahasiswa KIP, bidik misi ya prestasi mahasiswa berprestasi. Yang kedua adalah membebaskan atau mengurangi proporsi pembiayaannya. Kalau biasanya kan teman-teman di mahasiswa kan mereka manfaat tiap semester gitu kan. Nah, jadi UKT rendah gitu kan. Nah, yang ketiga itu adalah pinjaman biaya pendidikan tapi tanpa bunga gitu. Nah, ini sangat kontradiktif dengan model student loan karena kalau yang dari perbankan atau dari Dana Cita itu dia ada skema bunganya itu kan. Nah, jadi secara landasan hukum ini bertentangan dengan hukum yang ada gitu, Ben. Dan kalau kita melihat sebenarnya kan ini juga tidak ada payung hukumnya model student loan ini karena dia merujuk ke semacam kontrak perdata lah, personal, aku pinjam ke bank, ke pinjol, ya udah itu urusan privatku gitu kan. Padahal ini kan punya implikasi fiskal yang lebih gede kan itu. Ketika ini kemudian berpengaruh terhadap perekonomian nasional aku kira gitu, Ben. Menarik soal payung hukum. Artinya kan kalau kemudian yang digunakan payung hukum yang digunakan adalah UU Dikti tahun 2012 itu dengan tadi spesifik udah jelas bahwa pinjaman pendidikan harus 0%. Apa yang terjadi sekarang itu melanggar hukum dong, Jos? Iya, secara sini melanggar hukum, tapi kan kita tidak bisa. Tapi kan subjek yang ada di pasal pertama itu kan pemerintah daerah dan institusi pendidikan kan. Itulah kenapa skema ini semacam disesuaikan gitu kan ada intrik kemudian melibatkan mitra pihak kedua gitu kan. Ini kan biar tidak
subjek hukumnya kan biar tidak bisa kena gitu. Ya, dan kemarin aku baca juga bahwa dana cita maupun Iya. pinjaman online Iya. ini kan diaturnya oleh OJK. Iya. Jadi mereka lolosnya itu karena ada payung hukum Iya. yaitu surat edaran OJK gitu. Iya. Dan mereka sesuai dengan itu gitu. Dan sedangkan di sektor pendidikan tinggi sendiri tidak mengafirmasi skema itu kan gitu. Oke, berarti ketiadaan payung hukum ya justru ya untuk selain pinjaman aspek online etis oleh universitas non perbankan ya. Iya. Oke. Kalau tadi menarik Jos bahwa selain Amerika banyak juga negara-negara lain yang punya skema student loans Iya. gitu. Boleh diceritakan sedikit dari apa hasil risetmu untuk skripsi maupun yang kamu lakukan selama ini? Sebenarnya skema student loan di Amerika itu sebenarnya juga implikasi dari penyesuaian tentang kebijakan pendidikan. Jadi di Amerika itu mereka punya semacam Pell Grant gitu loh. Kalau kita kayak APBD, APBN yang buat mensubsidi. Nah, pasca tahun 70-an, 80-an itu semakin dikurangi untuk kontribusinya Untuk pendidikan. untuk pendidikan karena ini implikasi karena perspektif ekonomi politiknya karena kan cenderung untuk meliberalisasi lain sebagainya gitu kan. Nah, itulah kemudian banyak platform-platform perbankan itu kemudian masuk untuk mengisi itu. Jadi ketika alokasi tanggung jawab pemerintah itu berkurang, otomatis kan mengelola kampus kan butuh uang gitu kan. Butuh uang. Layanan pendidikan butuh uang karena beasiswa kan otomatis akan berkurang kan. Nah, itulah masuk. Nah, ini sudah terjadi di Amerika 20 tahun yang lalu gitu kan. Dan kita bisa melihat bahwa dampaknya ini sangat gede gitu. Oke. Teman-teman kita masih ingat kan apa yang selalu muncul di dalam debat-debat atau kampanye Pilpres di Amerika adalah tunggakan kredit pendidikan itu atau student debt itu kan. Nah, itu kan menjadi narasi yang gede yang disuarakan bahwa kan ada janji politik untuk memutihkan lain sebagainya. Artinya student loan sendiri yang dianggap itu menjadi benchmarking atau best practice di Amerika itu justru menimbulkan dampak multidimensi gitu. Aku merekomendasikan teman-teman buat menonton film namanya Ivory Tower. Ini karya Andre Rossi. Dia mirip film dokumenter lah. Kalau Indonesia punya Bung Dandi dengan Indonesia Biru, Amerika punya itu. Dia mengulas bagaimana student loan itu menciptakan krisis multidimensi. Pertama, inflasi pendidikannya semakin gede. Ketika lulus, dia alih-alih dapat kerja bisa saving sampai umur 40-50-an tahun dia harus mengangsur gitu. Karena skema private loan yang lebih dominan di Amerika gitu. Dan kita juga harus melihat bahwa ini menciptakan krisis yang lebih besar ketika terjadi tahun 2009 kan di Amerika Serikat kan, karena orang kemudian jatuh tempo gitu. Dan ini angka hutang pendidikan semakin naik itu Bung Obed tuh. Bahkan dulu waktu isu paling besar di Amerika demonstrasi terjadi tahun 2017-18 seingatku, itu total hutang biaya pendidikan itu setara dengan hampir 7% PDB-nya Amerika Serikat kan, itu kan besar banget gitu kan proporsinya gitu. Itu kemudian menciptakan krisis yang lebih luas tuh. Dan di lain sisi yang diuntungkan adalah lembaga perbankan yang punya layanan ini gitu. Ada beberapa kasus misalkan di Amerika Serikat itu bahwa beberapa kampus itu justru bermitra kong kali kong dengan layanan tertentu karena nanti akan dapat sharing biaya itu kan. Sama lah kalau kita bekerja sama di bisnis, Anda membantu menggulkan platform saya di kampus Anda, maka ada sharing itu. Dan beberapa kasus itu bahkan sampai ke persidangan ya, maladministrasi. Terus adanya kesepakatan-kesepakatan yang itu sebenarnya menyalahi skema peraturan yang ada di layanan pendidikan di Amerika Serikat itu. Kalau di negara-negara lain apakah terjadi juga kasus di mana kemudian hutang terhadap student loan gitu tinggi banget kayak di Amerika misalnya kan, artinya kan tadi kamu cerita bahwa nggak hanya di Amerika gitu, di Inggris, Selandia Baru juga melakukan hal yang sama. Ya, setauku di Finlandia, di Amerika termasuk Australia, salah satu isu demonstrasi yang digalang oleh serikat mahasiswa maupun serikat pekerja akademik adalah isu student loan juga, selain kerentanan upah yang jaminan hari tua yang dipotong. Jadi sebenarnya ini isu global. Cuma karena di Indonesia itu baru mau mulai 2018, mungkin kita belum bisa melihat dampaknya. Tapi aku yakin 5-10 tahun ke depan ini akan menjadi krisis yang sangat potensial gitu ya terjadi. Seandainya tidak dimitigasi dari sekarang. Ya, dimitigasi dari sekarang, benar sekali. Oke. Kasus yang terjadi di ITB itu kan juga sebenarnya karena memang baru-baru banget kan, ada bukan baru banget ya, setidaknya baru beberapa tahun terakhir kan skema itu dimulai. Dan pertanyaanku adalah apakah kemudian persoalan dari isu pendidikan tinggi itu sebenarnya aku ulang ya, apakah kemudian akar persoalan dari kasus student loan kalau gitu Jos sebenarnya?
Iya, tadi aku sudah membuka di awal bahwa student loan ini kan sebenarnya kan hanya implikasi kecil Ya, itu ya dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia gitu. Kalau kita misalkan merujuk skema pendidikan yang ada, kita bisa melihat ada penataan ulang yang sangat menyeluruh dalam sistem pendidikan kita gitu. Oke. Artinya student loan ini hanya sebagian kecil aja. Iya. Kalau kita lihat dari kasus yang lebih besar. Ya, gitu. perubahan antara public university atau kita nyebutnya perguruan tinggi negeri menjadi corporate university. Ya, dengan skema. Kalau corporate kan kalau di Indonesia kan jadi sangat aneh ya, universitas korporatis gitu kan. Makanya namanya kan Badan Hukum Milik Negara. PTNBH. PTNBH kan sebenarnya bahasa menghaluskan dari terjemahan paradigma itu. Dan ini sebenarnya kan jadi proses yang mengglobal di banyak negara, intervensi layanan jasa pendidikan yang kemudian masuk ke pusaran pasar memang diarahkan untuk ke situ gitu. Oke. Artinya kalau kita ingin melihat persoalan student loan ini tidak bisa dilepaskan dari bagaimana kemudian negara ini mengatur skema pendidikan tinggi kita, membagi PTN ke berbagai pola pengelolaannya kan. Ada yang PTN, kemudian ada PTN atau PTS, ada PTN BLU, Badan Layanan Umum, dan ada PTNBH. Itu akarnya di situ. Ya, jadi kalau kita melihat di akhir tahun 2000-an, 90-an itu ada krisis ekonomi gitu kan. Dan modal pembisnis mencoba mencari ruang baru gitu kan. Makanya kalau kita membaca beberapa kajian akademik, ada beberapa konsep baru yang disebut sebagai knowledge economy gitu. Atau ekonomi baru yang dia berdasarkan ke kerja-kerja kognitif atau pengetahuan gitu kan. Nah, paradigma ini tentu banyak perdebatannya, tapi dia lahir dari krisis global, terus ekspansi modal baru di layanan pendidikan. Makanya kan ketika model ini dikembangkan kan ada perubahan yang sangat signifikan di 3 sektor itu. Di sektor pemerintahan, liberalisasi itu masuk Indonesia punya undang-undang BHP waktu itu. Pasca reformasi jadi tidak ada liberalisasi politik tapi juga ekonomi. Terus di sektor perdagangan, pendidikan untuk pertama kali masuk ke menjadi layanan jasa yang bisa diperdagangkan gitu kan. Nah, di level kerja akademik penyusunannya tentu juga ada gitu kan. Jadi ini sebenarnya kan orang menyebutnya sebagai structural adjustment policy ya. Kebijakan yang memang benar-benar merubah struktural, merombak regulasi kelembagaan agar bahasanya kalau saya meminjam Vediadis kayak neoliberal itu. Jadi kalau dulu liberal itu negara nggak penting dibersihkan pasar yang dominan, sekarang pasar menggunakan kaki tangan negara untuk mempreteli negara sendiri kan, dan itu dengan perombakan struktural itu. Salah satunya di pendidikan tinggi gitu, dengan perubahan status dari public university menjadi PTNBH dan BAMN gitu. Oke. Boleh dijelaskan Jos soal apa itu privatisasi, apa itu liberalisasi, dan apa itu komersialisasi pendidikan gitu, karena itu sangat terkait dengan bahasan itu tadi, dan itu adalah 3 mantra atau 3 kata yang paling sering muncul dalam diskusi-diskusi teman-teman aktivis pendidikan, terutama aktivis pendidikan tinggi gitu, merespon perubahan struktural yang tadi dilakukan oleh negara di sektor pendidikan. Nah, kalau kurang lebih sebenarnya privatisasi itu kan bagaimana menyerahkan pengelolaan pendidikan itu ke sektor swasta, simpelnya seperti itu. Kalau yang komersialisasi berarti tadi memasukkan layanan pendidikan itu yang awalnya tanggung jawab negara atau public good, barang publik, kemudian diperdagangkan. Jadi dia menjadi komoditas gitu kan. Dan kalau komersialisasi tentu ini implikasi bahwa adanya liberalisasi itu menciptakan harga yang semakin mahal itu kan. Dan liberalisasi sendiri kan secara tidak langsung pelepasan tanggung jawab negara kan di layanan pendidikan itu. Karena salah satu dogmanya kan pendidikan, kesehatan itu kan sektor yang tidak mendukung pertumbuhan gitu lah ya. Jadi harus disesuaikan, harus dipotong dan dikurangi gitu, dan swasta bisa mengambil di situ gitu. Di titik itulah kemudian student loans kan muncul karena kemudian negara tidak wajib lagi gitu ya. Iya, benar sekali. Kalau kita merefleksi dulu ya waktu perguruan tinggi di Indonesia itu berstatus perguruan tinggi negeri, alokasi tanggung jawab dana pemerintah itu di angka 80%-an tuh di tahun 80-an, 70-an gitu. Pasca kita transisi ke BHMN, pasca reformasi itu turun lagi menjadi kurang lebih 53% gitu kan. Dan pasca PTNBH sekarang rata-rata kontribusi dana pemerintah untuk pendidikan untuk sektor pendidikan ya, itu kan turun hanya menjadi 35% kan. Makanya pertanyaannya kan kekurangan 60% dari mana gitu kan. Nah,
banyak temuan termasuk dulu waktu aku skripsi tentang ini itu dibebankan kepada mahasiswa sarjana khususnya S1 gitu. Karena bahkan Bappenas sendiri dia pernah memberikan critical review terhadap kebijakan PTNBH ini bahwa lebih dari 50% sumber pendapatan PTNBH itu masih menggantungkan dari UKT mahasiswa itu. Salah satu judulnya di riset namanya The Center of Excellence itu. Dia melihat bagaimana kontradiksi pelaksanaan tata kelola PTNBH di Indonesia yang awalnya mau mandiri gitu kan, punya dana kreatif dengan segala skema, ternyata justru ketika negara menjadi sangat lebih berorientasi pasar, APBN-nya berkurang, mencengkeramlah mereka ke sumber pendapatan dari UKT mahasiswa itu. Realitasnya kayak gitu. Iya. Meskipun gini Jos, sebenarnya kan untuk orang yang mendukung ide soal otonomi kampus, idenya kan terkesan baik ya. Artinya kampus bisa punya otonomi untuk mengelola baik akademik maupun ekonominya. Kampus mungkin juga di satu sisi bisa merdeka nih dari tekanan negara gitu. Dari lepas dari kaki tangan negara untuk di sektor akademik maupun di sektor apapun gitu. Itu kan ide yang sebenarnya bagus gitu. Iya, benar sekali sih. Salah satu kelompok yang mendukung ini sebagian berbicara bahwa adanya PTNBH, otonomi kampus itu menciptakan kampus yang lebih berdaya saing, global, kampus yang otonom juga kan? Iya, kompetitif, efisien, efektif gitu kan. Tapi kita juga harus melihat bahwa sebagian pihak juga realitas yang ada itu sangat kontradiktif ya. Misalkan nih, seberapa kapasitas upah yang layak dimiliki oleh para pekerja akademik gitu kan. Oke, dosen, tendik. Itu kan sangat rentan kan sekarang, dan pasca PTNBH itu semua diarahkan menjadi outsourcing kan. Mereka pegawai kontrak bukan lagi ASN gitu kan. Itu semakin rentan apalagi kontraknya di level universitas atau institut gitu. Sedangkan di lain sisi biaya pendidikan tinggi semakin mahal. Ingat loh, kalau kita merangkum di Global Indicator Index of Economy, saya dulu pernah simulasi gitu, dari tahun 90 awal sampai tahun 2020 kenaikan biaya pendidikan kita itu hampir mencapai 9.000%. Sedangkan kenaikan upah pekerja di masyarakat itu tidak lebih dari 200 itu kan. Nah, kita bisa melihat ketimpangan ini. Makanya nggak heran kalau kita ingat salah satu riset datanya dari Kompas Juli 2023 lalu kan juga menemukan hal yang sama ya, bahwa butuh waktu kurang lebih berapa tahun itu agar saving yang ada dengan skema investasi yang ada kita bisa meluluskan anak untuk gelar sarjana gitu. Dan bahkan riset 2024 terbaru, Jogja menempati kota sebagai status memiliki pembiayaan pendidikan tertinggi gitu kan. Oke. Artinya apa sih Jos? Ide yang bagus, kemudian regulasinya juga sudah ada. Apa yang gagal dari PTNBH ya? Dari ide PTNBH kalau kayak gitu. Kenapa kemudian ide untuk otonomi kampus itu menjadi tidak berhasil atau bisa dibilang gagal itu? Kalau kita melihat sebenarnya PTNBH di Indonesia itu sangat tanggung gitu Bung Ubed ya. Otonomi kan punya kewenangan secara akademik dan juga kebebasan akademik dan juga kemampuan sumber daya keuangannya. Tapi di Indonesia itu tanggung gitu. Secara ekonomi, sumber daya keuangan, subsidi pemerintah tanggung jawabnya itu dikurangi. Tetapi secara kebebasan otonomi akademik, kita itu justru menghadapi yang namanya politik birokrasi itu. Atau aku meminjam bahasanya Mbak Inaya Rahmani, otoritarian modern gitu kan. Justru kebebasan akademik itu diteror, dikekang di kampus itu kan. Misalkan kita mau vokal nih, para tendi itu rentan, dia demo nanti otomatis dapat SP itu kan. Mahasiswa kan juga gitu kan. Nah, jadi ada semacam otonomi yang bias di dalam tubuh kampus di Indonesia gitu. Nah, itu aku kira salah satu paradok atau bahkan kegagalan. Dan kalau kita melihat justru narasi bahwa negara ini harus menceritakan kehidupan bangsa, komitmen pendidikan itu menjadi prioritas agenda pemerintah utama, itu justru semakin menjauh gitu. Kalau kita misalkan cek data ya, tahukah kita bahwa 60% lebih populasi mahasiswa di Indonesia itu adalah mereka dari kuartil 5 tuh. Kelompok ekonomi sosial paling kaya gitu. Sedangkan kelompok ekonomi termiskin kuartil 1 jumlahnya kurang lebih hanya 10% gitu kan. Kampus tidak hanya problem ketika
bicara akses pemerataan itu terjadi, juga terjadi ketimpangan itu. Ada kelompok-kelompok sosial tertentu, kelas sosial yang kemudian mendominasi kampus itu. Dan kalau kita ingat salah satu risetnya Semeru, bahkan dia menemukan ketimpangan itu tidak hanya akses, tetapi juga kelompok kelas menengah bawah ini juga rentan ketika dia lulus. Mayoritas dia masih akan mengisi di posisi-posisi pekerjaan informal gitu. Sedangkan kelompok terkaya ini dia karena mobilisasi vertikalnya sudah mapan gitu kan, dari orang tuanya, mungkin bapaknya atau keluarganya, dia akan langsung masuk ke sektor formal atau di level manajerial yang lebih tinggi gitu. Jadi ketimpangan ini tidak hanya masuk tapi keluarnya gitu. Apa yang kamu bayangkan, Jos, dengan kondisi yang sekarang ada gitu? Kondisi ini akan menciptakan masa depan yang kayak apa sih menurutmu? Oh, sangat kompleks sih. Kita bisa melihat dari subjek yang ada di kampus ya. Bagi pekerja akademik semakin rentan tentunya. Karena dia dibebani dengan administrasi yang lebih gede. Secara karir dia juga nggak clear itu kan. Dengan politik birokrasi itu kan akhirnya kita sebenarnya kan kampus kita itu feudalisme yang kecil ya. Kamu tidak bisa naik ke jabatan tertentu ketika tidak klientelisme itu sangat dekat gitu kan. Sangat aneh di Indonesia misalkan kalau tidak dipanggil prof itu tidak nengok itu kan. Padahal kalau di luar negeri ini Profesor Obed, aku bilang aja Obed itu kan, itu hal yang lumrah itu kan. Jadi ada strata itu yang diciptakan itu. Terus yang kedua, kerentanan menurutku itu sangat jadi berdampak banget gitu. Isu-isu kerentanan ini menjadi isu yang gede di pekerja akademik. Kalau bagi mahasiswa sendiri di kelompok kampus, biaya pendidikan itu tentu semakin mahal. Aku ambil contoh misalkan di UGM gitu kan. Di UGM dulu tahun 2000-an orang rata-rata kalau lulus sarjana dengan rentang 5 tahun dia hanya butuh 2,5 juta gitu kan. Sekarang tahu tidak, data simulasi terbaruku 2020 yang lalu rata-rata untuk lulus UGM itu butuh 132 juta gitu kan. Kalau diambil jalur tengahnya, karena UKT terendah kan ada yang 500, UKT tinggi ada 25 juta gitu kan. Belum lagi kalau jalur kemitraan itu kan biaya masuknya kan biasanya lebih tinggi gitu kan. Nah, ini kan juga terjadi, dan di Indonesia termasuk negara yang tingkat biaya pendidikannya tinggi gitu. Nah, jadi kerentanan itu yang tadi upahnya kita juga UMR juga gini-gini aja gitu kan. Nah, itu semakin rentan orang bisa mengakses biaya pendidikan. Artinya perlu intervensi yang lebih struktural gitu. Oke. Ada banyak wacana pendidikan gratis di Indonesia, terutama didorong oleh teman-teman civil society gitu. Apakah mungkin sih, Jos, pendidikan tinggi di Indonesia itu bisa gratis? Mungkin gitu. Gimana perhitungannya gitu? Perhitungannya kita harus memahami dulu orientasi pembangunan dan spektrum ekonomi politik kita itu arahnya kemana. Itu yang harus clear ya. Nah, mari kita merefleksi dulu. Ada di banyak negara, orang ketika berbicara tentang Skandinavia, negara-negara Eropa kan selalu bilang, oh ini skor PISA-nya tinggi, kualitas gurunya bagus itu kan. Mereka tidak pernah berbicara bahwa kualitas mereka itu karena sampai pendidikan tinggi gratis itu. Jerman 2018 lalu aku kebetulan pernah ke Jerman, itu free gitu kan. Nah, skemanya ada dengan skema pajak progresif itu. Jadi negara-negara dengan pajak progresif, Jerman itu hampir 45%, negara itu hadir dengan meredistribusi itu. Pajaknya semakin kamu kaya, semakin gede itu didistribusi dengan layanan kesehatan gratis, pendidikan gratis, bahkan sampai sarjana itu. Dan ini existing gitu. Dan ini pun juga tidak ujuk-ujuk gitu ya. Jerman itu sejak tahun 70-an diinisiasi Partai Sosial Demokrat, dia udah getol tuh mendorong free education sampai higher education kan. Bahkan mereka sampai membuat petisi 60.000 kalau tidak salah orang ngepetisi agar negara mendorong itu. Dan terakhir tahun 2014 negara bagian Lower Saxony itu dia gratis itu kan. Tetapi memang alokasi APBN-nya 80% betul. Jadi seperti itu. Nah, alokasi dana yang gede ini tidak kemudian membuat pemerintah mengintervensi. Bahkan semua riset kajian itu sangat terbuka kan di Jerman itu. Nah, orang yang mencoba mengadopsi Jerman kan akan memberikan refleksi kan. Loh, Indonesia kan bukan negara maju seperti Jerman. Iya, kita memang tidak cukup relevan karena industrialisasi kita mentok. Kita justru sekarang mengalami reindustrialisasi itu kan, karena sektor manufaktur kita nggak clear, tiba-tiba loncat ke sektor jasa gitu kan, dan itu sangat rentan. Nah, kita mengalami reform industrialisasi di agraria dan industrialisasi domestik gitu. Mungkin di konteks itu
Jerman nggak begitu relevan ketika harus disandingkan dengan Indonesia. Tapi ini relevan ketika kita tahu bahwa 100% orang terkaya di Indonesia itu kan asetnya hampir setara 50% aset nasional kan itu. Kepemilikan kekayaan 4% orang terkaya di Indonesia itu setara dengan 100 juta pendapat orang termiskin. Artinya ketimpangan real kan. Nah, skema redistribusi harusnya ada di situ. Nah, beberapa contoh yang bisa menginspirasi kita di Chile gitu. Chile aku kira cukup relevan dengan Indonesia. Pertama karena 3 hal. Dia negara kapitalisme pinggiran atau negara berkembang. Dia lama dikekang oleh rezim otoriter militer. Kita punya Soeharto, dia punya Pinochet gitu kan. Dan sayangnya satu variabel yang nggak bisa kita miliki dengan Chile adalah basis gerakan progresif di Chile itu selalu berkembang, dan Indonesia pasca 65 tidak punya spektrum gerakan politik yang progresif itu kan. Nah, Chile itu dia dulu menginisiasi karena sama-sama nggak punya sumber daya dan industrialisasi terbatas. Dia punya dulu namanya gerakan revolusi Pinguin tuh. Jadi anak-anak Pinguin kan baju putih biru, anak-anak SMP itu menggugat pendidikan untuk semua karena dulu diprivatisasi gitu. Nah, ketika mereka kuliah, anak-anak SMP nih, dia ke kuliah punya gerakan namanya Chilean Winter Discontent. Kalau teman-teman ingat di rentang 2012-an gitu kan. Dia menuntut sangat panjang, hampir orang aku kurang lupa, tapi kurang lebih selama 7 bulan jutaan orang turun ke jalan untuk karnaval, orasi, seminar publik dan sebagainya untuk menuntut pendidikan yang lebih inklusif itu. Dan hasilnya kemudian jajak pendapat kepada kurang lebih kalau tidak salah 100 ribu orang menghadiri itu, dan jajak pendapat dia menyepakati bahwa pembiayaan pendidikan itu diambil dari pajak yang diambil dari korporasi yang selama ini mengambil mengambil sumber daya di Chile di masa rezim otoritarian militer yang sangat liberal itu. Nah, ini beberapa eksperimen kan, dan sekarang Chile relatif lebih inklusif lah pendidikannya gitu. Nah, ini beberapa sampel ketika pendidikannya struktural gitu. Chile menurutku menjadi salah satu case yang bisa jadi kita benchmark ya. Bisa kita pelajari gitu. Oke. Tapi berarti di Chile nggak ada dengan namanya PTNBH, PTN yang kemudian otonom dari negara ya dengan kondisi kayak gitu ya. Nah, skema kelembagaannya memang cukup clear ya. Di Indonesia itu selain Chile kan tadi kan hasil petisi 80% warganya sepakat bahwa pembiayaan pendidikan tinggi itu diambil sepenuhnya oleh negara. Dikelola oleh negara, tapi kebutuhannya itu diambil dari tadi pajak para multinational company itu. Karena kan beda konteks sama Jerman yang lebih mapan ya. Nah, yang tidak ada di Indonesia itu adalah model lembaga yang clear. Kalau kita ke kampus seliberal apapun, dia tuh punya klasifikasi yang clear. Kalau kita bicara kelembagaan pendidikan kan kebagi 3, public university atau state university yang dia alokasi dananya dominan dari pemerintah. Implikasinya murah, bahkan gratis, kisah di Jerman atau di Eropa Utara gitu. Tipe kedua adalah non-profit university. Dia sumber uangnya dari para donatur, dari shareholder yang kemudian bisa menopang sumber daya dan relatif lebih murah. Sebenarnya model ini kan banyak di model yayasan. Kita punya sejarah panjang pesantrennya milik NU misalkan atau Muhammadiyah punya banyak sekolah gitu di tempo lalu, walaupun kemudian sekarang kampus dengan label agama juga semakin mahal gitu kan. Nah, tipe ketiga adalah private university gitu. Model ini memang lahir dari konsorsium bisnis itu, dari perusahaan. Makanya di daerah kalau sekarang banyak perusahaan itu selain punya sektor bisnis langsung, apapun itu minerba, manufaktur, dia punya kampus juga kan. Misalkan Sampurna punya university, Sinarmas punya university, dan itu hal yang rumah karena untuk komplementer itu. Tapi pada prinsipnya harusnya public university atau kampus negeri yang murah bahkan gratis itu harusnya propornya lebih gede gitu. Dan kayak kasus Jerman, populasi entitas paling banyak adalah kampus negeri gitu. Oke. Ini menjadi menarik gitu ketika kita kemudian melihat bagaimana anggaran yang diberikan oleh negara kepada sektor riset dan pendidikan tinggi di Indonesia yang sangat-sangat rendah ya, Jose. Ya, kalau secara anggaran sebenarnya meningkat gitu ya. 20% itu meningkat. Secara persentase ya? Persentase meningkat. Tapi yang kadang kita tidak jeli adalah dana sebesar itu tuh justru mayoritas untuk
dana alokasi khusus atau transfer daerah kan, dan belanja-belanja sifatnya administratif. Jadi dia tidak membiayai langsung gitu. Khususnya di sektor pendidikan tinggi itu angkanya sangat kecil, bahkan alokasi dana untuk pendidikan tinggi kita itu di bawah standarnya UNESCO Ya, gitu. ya. Ya. Kan untuk dana pendidikan kan 20% Iya. APBN tuh. Iya. Lalu kemudian ketika kita spesifik lagi ke Iya. anggaran yang Iya. dikelola oleh riset dan pendidikan tinggi, Iya. itu hanya 0,6% Iya, gitu. padahal UNESCO itu memberikan rambu-rambu itu harusnya di angka 2-3% gitu. Dan itu kan sangat jauh sekali. Artinya kan mimpi untuk pendidikan kritis masih sangat jauh dong, Jos, kalau kayak gitu. Iya, kalau narasi pembangunan kita adalah dengan syarat melalui kualitas pendidikan, bahkan RPJPN kita kan seingatku 2020-2024 salah satu agenda strategisnya kan adalah pendidikan kualitas dan pemerataan kan. Itu sangat jauh sih. Jadi kalau ada narasi Indonesia Emas 2045 gitu kan, Dengan melihat dengan postur melihat kita. postur anggaran atau orang yang bisa mengakses pendidikan itu adalah populasi yang kecil di Indonesia, itu aku kira masih sangat jauh gitu. Apalagi politik anggaran kita kalau kita cek di APBN 3 besar kan bukan di sektor utama pendidikan atau yang sifatnya basic need kan. 2 besar apa? Militer dan keamanan Pak itu, dan infrastruktur itu kan. Kita kan sedang berimajinasi di ruang geopolitik untuk berperang gitu. Alih-alih prioritas APBN untuk sektor yang paling mendasar itu kan, pangan, kesehatan dan pendidikan gitu. Oke. Kalau begitu pendidikan, sistem pendidikan tinggi yang ideal itu yang gimana? Apakah artinya dengan menaikkan anggaran pendidikan gitu, terutama di sektor pendidikan tinggi, atau gimana sih, Jos? Yang ideal itu, sistem pendidikan yang ideal itu bagaimana? Nah, aku kira kita harus clear ya, kalau di dalam kebijakan publik kan kita selalu mengenal sektor hulu dan hilir. Hulu itu kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, itu UMKM, ekonomi rakyat gitu kan. Sektor hilir ya infrastruktur, transportasi, komunikasi. Nah, aku kira kita harus mendorong atau punya komitmen bahwa sektor hulu itu menjadi prioritas gitu. Dengan cara itu, aku orang yang sangat menghindari kata subsidi. Subsidi kan seolah-olah negara kasihan itu kan. Harusnya kita lebih sepakat itu tanggung jawab negara bahwa alokasi di sektor hulu, sektor basic itu harusnya lebih gede gitu kan. Nah, tetapi ini memang harus didukung tadi industrialisasi domestik, perencanaan pembangunan yang terencana oleh negara gitu kan. Nah, itu harus clear dulu menurutku gitu sebagai basis sumber daya kita. Dan tadi apa modelnya ya, imajinasinya, sistemnya. Nah, pendidikan tinggi yang ideal itu yang gimana? Nah, yang kedua adalah tadi kita punya klasifikasi yang jelas antara state university, non-profit dan for-profit university gitu kan. Nah, selama ini kan semua justru didorong menjadi PTNBH kan, di arahan pemerintah terbaru kan. Ini kan sangat rentan gitu, karena beberapa kajian tentang PTNBH atau di negara lain corporate university, justru narasi efisien itu membuat inefisiensi di dalam tumbuh universitas. Bayangkan kamu kampus PTNBH A, aku B, kita sama punya sektor bisnis, kita punya SPBU, punya nanti masuk ke punya mall dan sebagainya, saling predatoris kan, saling merebut itu. Nah, beberapa riset di Eropa yang lebih awal mengadopsi ini banyak kritik itu, justru membuat kampus mengalami krisis dan dia predatoris dengan kampus lain itu. Nah, artinya model public university itu harusnya ke depan dihidupkan lagi gitu. Kita dulu punya PTN itu kan, dan negara harus hadir di situ itu. Tetapi dengan syarat alokasi dana yang gede itu bukan berarti negara mengekang gitu kan. Kebebasan akademik tentu itu menjadi ruang yang tidak bisa ditawar di kampus itu. Nah, aku kira ini harus clear modeling sama kontribusi negara terhadap sektor pendidikan itu. Oke. Ini poin menarik sih. Aku pengen masuk sedikit di situ. Soal apakah mungkin, Jos, dengan skema otonom seperti sekarang negara aja bisa mengintervensi jalannya universitas? Iya, bahkan milih menteri kan 35% suara politik kan. Iya. Apalagi kemudian dengan dana yang lebih dominan pemerintah gitu. Apakah mungkin itu terjadi di Indonesia? Nah, sebenarnya beberapa kelompok yang lebih moderat, kalau kita mengadopsi Chile, korporasi itu perlu ditarik itu tanggung jawabnya itu kan. Ini beberapa yang lebih moderat itu ya, yang artinya para penganut pendekatan public private partnership itu kan. Kalau yang lebih strukturalis, dia tentu akan mendorong kontribusi negara dengan prasyarat industrialisasi domestik. Nah, beberapa skema dan alternatif ini kan bisa dilakukan gitu. Bahkan kalau di Amerika itu justru ada gerakan yang sifatnya ngeboikot pendidikan tapi dengan membuat ekosistem pendidikan baru gitu.
kurikulum lebih independen, dia bisa hidup live in gitu. Ada yang namanya Deep Spring College di Amerika itu yang mahasiswa agro komplek itu dia hidup di ladang sama dosennya, bertani bareng dan kuliah di situ gitu. Atau kalau ke Jogja kita punya sekolah salah didik kunci itu kan, punya teman-teman kunci. Makan bareng setara kelasnya, habis itu turun ke bawah buat riset-riset partisipatoris. Atau di Gunung Kidul kita punya sekolah pagesangan kan. Ya, ya. Itu kan mencoba sekolah alternatif. Nah, tetapi memang termasuk aku punya teman-teman punya Gunung Kidul Inspirasi kan. Itu kan sebenarnya kan gerakan alternatif sebagai kontribusi atau apa ya, gerakan oposisi untuk tadi menyeimbangi akses pendidikan tinggi yang atau akses pendidikan yang masih terbatas. Tapi model-model ini tuh sangat terbatas itu. Semua model gerakan sosial oke, bagus bottom up, basis komunitas, tapi dia akan selalu terbatas soal sumber daya dan nafas panjangnya gitu. Makanya intervensi di level kebijakan regulasi menurutku tetap harus menjadi frame yang utama gitu. Cuma tantangannya adalah keberhasilan di Skandinavia atau Chile di Jerman itu kan narasi ini kan didukung oleh serikat pekerja yang kuat itu. Di negara-negara Eropa Utara itu kerekatan serikat pekerja di angka 60-50%, bahkan mungkin setiap kecamatan ada itu dan dia punya representasi kan di parlemen tuh kan. Nah, di Indonesia kita nggak punya tuh partai politik dengan spektrum yang jelas. Kita mau liberal, mau konservatif, mau sosial demokrat gitu kan, mau apa? Ekososialisme itu kan nggak jelas itu. Karena semua nasionalis religius ya. ya. Semua nasionalis religius itu kan, ketika bicara ketimpangan sangat bias gitu kan. Nah, kita mentok, dan kalau aku lihat kegagalan kita di situ, maksudnya hambatannya gitu. Kita tentu masih ingat kalau kita ngomongin beberapa gerakan di kampus sekarang mulai berkembang di luar gitu kan. Tetapi kita selalu mentok di parlementari gitu kan, karena kita nggak punya representasi gitu kan. Nah, itu sih tantangannya kita gitu, ketika pengen merubah struktural gitu. Oke. Tadi udah banyak isu pendidikan tinggi yang terutama soal pembiayaan gitu yang kita sebut ya. Mulai dari student loan yang salah satu gejala lah atau simptom yang gitu. Dampak lah lebih tepatnya ya. Lalu kemudian PTNBH yang menjadi salah satu akarnya di situ. Lalu kemudian ada dana pendidikan yang rendah, yang kecil untuk pendidikan tinggi gitu. Apa sih Jos yang bisa kemudian dilakukan oleh negara dan juga masyarakat untuk mengubah atau memperbaiki hal-hal itu sih? Iya, aku kira gerakan kemudian untuk menyuarakan pendidikan yang lebih adil untuk semua ini sudah banyak, dan itu sudah diinisiasi lama gitu. Misalkan kalau kita melihat dulu intervensi perspektif pasar yang masuk ke kampus dengan merubah undang-undang BAP kan, dulu teman-teman tenaga pendidik, orang tua siswa kan sudah menang JR, judicial review undang-undang BAP. Walaupun sayangnya undang-undang ini kemudian BAP itu 2003 ya, sorry. Ya, Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan itu kan 2009, habis itu kan dikanibalisasi 2012. Nah, kalau kita melihat sebenarnya partisipasi atau kontribusi solidaritas itu sudah gede dan banyak itu, Bet. Cuma memang kita sebenarnya kan yang perlu kita perbincangkan kan apa refleksinya gitu kan, apa yang sudah dicapai, apa yang perlu kita lakukan gitu kan. Nah, kalau di Indonesia aku lihat ada 3 model gerakan yang umum untuk mengadvokasi atau mengaspirasikan isu pendidikan ini ya. Yang pertama, model pertarungan wacana itu relatif banyak tuh, apalagi di PTNB awal ya, UGM, UI, ITB. Bahkan temuanku hampir lebih dari 100 esai, skripsi, tesis, disertasi itu mengulas itu tuh. Mengulas implikasi dampak BAMM, PTNB ya, termasuk terhadap mahasiswa maupun pekerja lain sebagainya itu. Dan kelompok-kelompok diskusi kan semakin masif ya. Di kampus mereka punya kelompok-kelompok diskusi yang kemudian mengawal isu ini gitu. Nah, tapi tantangannya model ini tuh kadang diseminasi gagasannya jalan, tapi dia tidak dibarengi dengan solidaritas keluar gitu. Jadi menguap di kampus gitu. Jadi jatuhnya diskusi jadi menara gading gitu. Walaupun untuk repertoire pertarungan wacana ini penting, tapi kegagalan di Indonesia itu biasanya menguap di dalam kampus. Artinya apakah biaya pendidikan ini mahal itu akan sampai di petani di pesisir Gunung Kidul, atau akan sampai keresahan ini tuh di masyarakat ada di Papua itu kan. Ini kan sebenarnya kan belum secara menyeluruh sampai ke orang yang justru lebih terdampak gitu kan, kelompok-kelompok rentan ini.
Nah, yang kedua model yang umum itu adalah model judicial review atau cara-cara yang lebih orang nyebutnya lebih formal gitu kan. Seingatku judicial review terhadap Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 tahun 2012 Ya. itu sudah 7 kali dan itu gagal. Keberhasilan kita itu hanya JR Undang-Undang BHP. JR uji materi tentang ujian mandiri yang dianggap jual beli kursi itu dilakukan teman-teman UGM dan juga kalau tidak salah Andalas waktu Ya. itu dan itu juga gagal. Uji material tentang skema majelis wali amanat atau penyusunan kelembagaan di PTNB yang sangat apolitis itu dilakukan teman-teman UI itu kan dan itu juga gagal. Nah, kalau kita merefleksi adalah dulu keberhasilan JR Undang-Undang BHP itu karena solidaritasnya luas itu. Karena dulu kayak Omnibus Law itu tuh, berdampak ke perguruan tinggi, yayasan dan kelompok-kelompok entitas pendidikan. Nah, waktu itu mungkin karena Indonesia itu harus segera melaksanakan dari ratifikasi yang rekomendasinya World Bank sama komunitas jasa pendidikan itu harus segera membuat undang-undang. Akhirnya politisi di Senayan itu men-split tuh khusus untuk membuat undang-undang tinggi sendiri kan. Nah, itu memecah basis kan. Akhirnya itulah yang aku lihat itu kegagalan kenapa JR Undang-Undang PT 2012 itu, Undang-Undang Dikti itu terhambat dan Kekuatan penentangnya dikit ya. iya dikit dan Melemah ya. dan kita dulu di konteks 2012 itu kita tidak punya relasi hakim yang cukup punya keperpihakan gitu. Dulu kan kita punya Pak Artijo, punya Pak Busro Mukodas dan sebagainya yang bahkan agen diskusi itu bisa dibawa ke angkringan dan suara masuk kan. Bahkan kita aja sekarang tidak bisa kan berkontribusi. Apakah hakim MA dan MK itu concern nih ke isu pendidikan? Apakah masyarakat sipil itu dilibatkan untuk memilih gitu kan? Nah, itu kan sangat terbatas. Dan celah yang paling beresiko menurutku di jalur uji JR maupun uji materi ini adalah fenomena final and binding gitu. Jadi kalau undang-undang itu udah di JR dan itu gagal, perlu standing position yang kuat agar lembaga hukum itu mau mendengarkan itu kan. Entah itu menjadi isu publik atau sangat mendesak gitu. Sedangkan kalau undang-undang itu berhasil di JR akan ada kanibalisasi gitu karena kita nggak punya kekuatan politik parlemen yang jelas spektrum ideologi dan keberpihakannya itu. Nah, itu kalau refleksi yang tipe kedua. Nah, tipe ketiga yang masif nih di Indonesia termasuk yang dilakukan teman-teman kemarin di ITB pasca pinjol itu adalah populisme, aksi massa gitu. Ini rentang yang aku kira walaupun fluktuatif sangat gede di Indonesia gitu kan. Kelebihannya ini dia lebih terbuka, basisnya bisa menggait semua orang, tapi resiko aksi terbuka tentu represinya semakin gede gitu kan. Tetapi kita tentu ada ini ya, ada capaian. Dulu kalau teman-teman masih ingat, cobalah buka berita atau video-video aksi 2012 fase 5 tahun awal PTNBH itu aksi itu cenderung terlokalisasi di kampus itu. UGM dulu punya aksi 2016 ya. Pesta Rakyat yang hampir 15.000 orang. Undip punya itu, Sudirman, Universitas Jenderal Sudirman punya itu kan. Nah, kalau yang aku lihat di fase 5 tahun pertama itu model aksi massanya itu terlokalisasi gitu. Jadi mereka itu menuntut penyusunan UKT, penangguhan itu, administratif itulah. Nah, ini kan dulu sempat dikritik bahwa ini kemudian menjadi ciri kegagalan gerakan mahasiswa tidak bisa bersolidaritas. Tapi kritik generasi pertama 5 tahun pertama ini menurutku terjawab di generasi 5 tahun PTNBH kedua di rentang aksi 19-2020. Kita masih ingat reformasi di korupsi itu. Selain isu KPK kan isu pendidikan naik gitu kan. Ketika dulu dia terkungkung di kampus, ketika berkonsolidasi dengan serikat pekerja, teman-teman gerakan sosial luas, narasinya kan semakin lebih progresif. Teman-teman bisa lihat lah di situ ada pajak progresif, redistribusi untuk pembiayaan publik. Nah, narasinya kan lebih, artinya ada satu fase peningkatan itu, Bet. Nah, cilakanya adalah aksi massa ini mentok di Indonesia. Kita tidak seberhasil payung kuning di Hong Kong atau penguin di Chile atau di Jerman karena aku lihat basis masa aksi kayak reformasi di korupsi ini termasuk irisan isu pendidikan tidak bisa naik ke parlemen karena mentok, kepecah dua menurutku. Kelompok yang satu pengen mempertahankan ya kita konsolidasi solidaritas kalau ada isu lagi. Setelah ini mari cair dan kembali ke rumah masing-masing gitu kan. Nah, tipe
kedua kelompok yang strukturalis mari membuat komite politik alternatif gitu kan. Karena yang artinya harus mengintervensi di parlemen. Nah, sayangnya pandemi kan Memotong mematikan generasi itu ya. generasi itu dan sampai hari ini kita presiden threshold, parliamentary threshold membuat partai-partai alternatif nggak bisa masuk. Nah, Satu-satunya solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini apakah dengan merevisi UU Dikti, Jos? aku kira itu menjadi opsi gitu karena kalau kita melihat kasus di Chile, di Jerman, dia kan inland ya. Solidaritas di basis bawah tetapi juga intervensi. Bahkan di Chile itu dia kalau kita saling gontok-gontokan BMSI, BEMNUS di Chile itu dia konfederasi modelnya. Dia punya basis pelajar, mahasiswa, swasta negeri jadi satu dan terhubung dalam namanya modelnya horizontalisme lah, populisme yang gabung jadi satu dan dia punya representasi untuk 5-10% basisnya itu naik ke parlemen. Kita ingat Kamela Boric itu kan dulu kan anak-anak SMP yang inisiasi revolusi Pinguin itu kan. Sekarang kan jadi presiden dan di kantor kesekretariatannya kan itu. Nah itu dan celahnya justru menurutku aspirasi gerakan itu justru harus dimulai dari kampus gitu. Misalkan menginisiasi serikat pekerja kampus walaupun kita masih dikekang gitu kan. Karena kalau kita melihat keberhasilan di UK, di Prancis, salah satu nafas panjang kenapa isu pendidikan ini begitu masif adalah adanya konsolidasi antara serikat pekerja akademik dan mahasiswa itu. Kalau di Inggris nih UKT-mu mahal, dosen ngeboikot dong, aku nggak mau ngentri, aku nggak mau riset, mati kampus itu. Terbaru tunjangan mereka dipotong tuh sama partai konservatif, mahasiswa juga ngeboikot nggak kuliah gitu kan. Nah kita nggak punya eksperimen atau belum menemukan titik temu ini. Selain partai di level parliamentary, di level hub-nya, komite-komite kampus belum ada. Bahkan Belanda itu dia punya namanya executive board sama legislative board. Jadi eksekutif itu isinya kayak dekan, kaprodi gitu, sama legislative boardnya itu isinya 3% perwakilan tenaga pendidik, 2% perwakilan tenaga pendidik, 3% perwakilan mahasiswa. Misalkan perwakilannya di situ ada berapa? Ada 5 gitu kan. Berarti 2 dari dosen, 3 dari mahasiswa itu kan. Nah, mereka yang akan head to head tuh 2 kamar itu. Nah, kita nggak punya skema komite kampus seperti itu gitu. Jadi nilai tawar kita itu rendah di Indonesia itu. Bahkan di level rumah kita sendiri di kampus itu. Oke. Kalau kemudian ada teman-teman yang ingin bergerak lagi gitu, Jos. Isu apa aja yang teman-teman harus mulai dari mana dulu? Yuk. Menurutku kita kan tantangan kita kan generasi kita dalam konteks pandemi kan turun itu ya. Ini kan menurut sangat berdampak banget di gerakan sosial itu kan. Menurutku adalah menghidupkan wacana kembali itu sangat penting gitu. Karena Chile itu baru berhasil hampir 10 tahun itu kan dari dia karnaval pawe gitu. Dan kita harus membuat strategi gerakan itu lebih populer gitu. Lebih diterima orang gitu bahwa masalah pendidikan itu masalah bersama gitu, bukan hanya mahasiswa gitu kan. Nah, menurutku narasi ini juga harus ada gitu dan model-model platform alternatif, bahkan model festival dan sebagainya harus mulai masuk ke situ gitu kan. Nah di lain sisi menurutku egoisentris atau apa ya sifatnya terkotak-kotak peta gerakan ini harus duduk bareng gitu Bet. Karena ini kan problem ya kalau di Indonesia kan bendera Anda apa merah kuning hijau itu kan kalau di gerakan Isra kan ini kan bahkan di level BEM kan sakil gontok-gontokan kan. Nah menurutku itu harus diminimalisir, artinya kita punya isu yang lebih mendasar. Terus yang ketiga aku kira kesadaran untuk mengorganisir itu penting dan serikat pekerja harusnya menjadi alternatif yang relevan ke depan. Dan itu akan menopang serikat mahasiswa gitu di dalam konteks kampus. Jadi demokratisasi perumusan kebijakan mulai dari kampus. Karena refleksinya selama ini adalah trikinya gerakan itu adalah Undang-Undang PTNBH kan atas dalih ekonomi menganggap Kementerian Pendidikan itu menyerahkan ke kampus itu kan. Nah, ketika sampai kampus selama ini kalau ada gerakan itu ketika dia menggugat ke Kemendikbud dia bilang ya itu otonomi kampus kalian. Ketemulah rektor gitu kan. Kalau ketemu rektor, oh mohon maaf skema UKT kalian tuh yang menentukan kaprodi kalian gitu. Silakan ke prodi masing-masing gitu kan. Nanti ketemu advokasi ke kaprodi, silakan ke dekan gitu kan. Dekan bilang anggaran RKT itu dipul dulu ke univ sebelum ke fakultas tuh. Jadi semacam ada taktik isolasi gitu menurutku dan ini kan harus dikonfrontasi itu kan dari atas dan bawah. Nah, menurutku model-model taktik kita tentu capaiannya banyak dan ada evaluasi tadi yang perlu kita kembangkan. Dan kita juga harus
bahwa saling menjaga teman itu sangat penting gitu, karena hampir matinya gerakan sosial di Indonesia termasuk di kampus itu kan karena represi kan. Represi dulu mungkin zamannya Orde Baru ditembak gitu. Kalau sekarang yang ditakutkan apa Pak? SP Pak. Pembekuan. BEM dibekukan tuh. Salah satu BEM vokasi di kampus terkenal di Jogja itu kan UGM itu kan dibekukan gara-gara aksi 2016 itu kan. Beberapa mahasiswa bahkan disurati gitu kan. Dan ini terjadi di kampus lain. Swasta lebih ngeri. Aparat militer, polisi masuk kekerasan fisik di situ kan. Nah ini menurutku harus dimitigasi model ini. Dan salah satu kematian gerakan di kampus itu adalah keterjebakan pendekatan yang sangat birokratis. Soeharto dulu mematikan gerakan mahasiswa kan dengan Bapaisme. Di kampus juga sama tuh. Hampir kalau teman-teman mengadvokasi itu ketemu rektor, dekan, oh adik-adik mahasiswa, saya itu orang tua kalian, jadi Anda tidak sopan. Ini apa? Menyampaikan ini data yang real empiris, keresahan langsung itu, base subjek yang terdampak itu dibalas dengan moralitas, dengan menciptakan relasi bapak anak itu. Mereka membiaskan bahwa rektor, dekan itu pejabat publik gitu. Mahasiswa, tenaga pendidik, dosen itu warga sivitas akademika itu kan, yang dia mengkritik dong pejabat publiknya. Nah narasi ini yang menurutku harus kita mitigasi gitu, Bet. Selain doksin, terus apa? Peretasan itu kan jadi masalah problem kita gitu kan. Selain dari internal, ini kan aspek eksternalnya. Ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Jos untuk sharingnya, insight-nya, dan sedikit menjawab pertanyaan besar, kenapa kemudian biaya pendidikan kita mahal. Iya. Tapi pertanyaan selanjutnya kan bagaimana cara, apakah ini akan berubah dalam waktu ke depan? Optimis sih Jos dengan perubahan? Saya kira selalu, walaupun semuanya tidak selesai kan, dengan berharap kan kita punya utopia untuk mencapai itu. Dan aku kira memang diskusi dan ide niat baik saja itu tidak cukup ya. Kita perlu terorganisir, bersolidaritas, dan siapapun kita tentu sepakat bahwa pendidikan yang murah, humanis, bervisi kerakyatan, bahkan gratis itu adalah realistis tuh, dan mari mewujudkan bareng gitu. Oke, terima kasih banyak Jos untuk waktunya. Ya sama-sama Bung Bet, senang bisa bersama.